Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama Irmawati dengan NIM R02190045. Kemudian yang kedua saya sendiri Ismail Maryuki dengan NIM R02190046. Kemudian yang ketiga ada Marcelino Luki Gunawan dengan NIM R02190053. Dan yang keempat ada Mutiara Putri Pertiwi dengan NIM R02190062. Pada video ini kami akan menyampaikan mengenai manusia dan pandangan hidup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari pandangan hidup. Pandangan hidup memiliki arti sebagai pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil dari pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Dengan demikian, pandangan hidup itu bukanlah timbul seketika atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus-menerus sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran tersebut dapat diterima oleh akal sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar ini, manusia menerima hasil pemikiran tersebut sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut pandangan hidup. Lalu, selanjutnya adalah sifat dari pandangan hidup itu sendiri. Pandangan hidup memiliki sifat yang kodrati, karena itu ia menentukan masa depan seseorang. Jadi, pandangan hidup sendiri yang bersifat kodrati juga bisa diartikan bahwa pandangan hidup tersebut tidak dapat dipisahkan dari dalam hidup manusia. Selanjutnya adalah sumber pandangan hidup. Pandangan hidup banyak sekali macamnya dan ragamnya. Akan tetapi, pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yaitu, yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya. 2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Selanjutnya, pandangan hidup juga mempunyai 4 unsur. Unsur yang pertama adalah cita-cita. Cita-cita merupakan suatu keinginan yang ada di dalam hati. Cita-cita sering diartikan angan-angan, keinginan, kemauan, niat, atau harapan. Cita-cita sangat penting bagi manusia karena cita-cita menandakan kedinamikaan manusia. Cita-cita biasanya berasal dari keinginan orang tua. Kelak cita-cita itu tercapai atau tidak tergantung pada perkembangan dari lingkungan. Keinginan orang tua itu tergantung pada pendidikan, pengalaman, dan lingkungan orang tua. Tercapai tidaknya cita-cita tergantung pada kondisi hati manusia. Terdapat 3 kondisi hati manusia, yaitu hati keras, hati lunak, dan hati lemah. Unsur yang kedua adalah kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Kebajikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral, yaitu perbuatan yang sesuai dengan norma agama atau etika. Manusia adalah seorang pribadi utuh, baik jiwa dan raga, mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, dan cita-cita sendiri. Oleh karena itu, seringkali manusia menjadi egois dan tidak mengenal kebajikan.
Jadi, kebajikan adalah perbuatan yang sesuai dengan perbuatan yang selaras dengan suara hati pribadi manusia, suara hati masyarakat, dan hukum Tuhan. Lalu, terdapat unsur usaha atau perjuangan. Setiap manusia harus bekerja keras untuk melanjutkan hidupnya. Sebagian hidup manusia adalah usaha atau perjuangan untuk hidup, dan ini sudah menjadi kodrat dari manusia. Tanpa usaha atau perjuangan, manusia tidak dapat hidup sempurna. Usaha sangat penting untuk meraih cita-cita yang akan mengubah pandangan hidup manusia. Unsur yang keempat adalah keyakinan atau kepercayaan. Sebenarnya, keyakinan akan kebenaran inilah yang akan mengubah cara pandang hidup manusia, karena kebenaran yang telah diakui masyarakat akan menjadi cara pandang hidup suatu masyarakat tersebut. Contohnya saja ideologi dan agama yang merupakan kebenaran yang diakui, dan apabila kita melenceng maka akan ada suatu keganjilan dalam pandangan hidup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia dengan pandangan hidup. Manusia dengan pandangan hidup itu sangat erat kaitannya, karena manusia sangat membutuhkan pandangan hidup supaya mereka mendapatkan tujuan dari hidup mereka. Pandangan hidup akan menjadi tiang besar di dalam diri setiap manusia, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan kesempurnaannya, yaitu memiliki akal atau pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Ketiganya harus berjalan secara seimbang dan saling mengendalikan satu sama lain untuk menjadikan manusia itu menjadi memiliki karakter yang baik. Manusia harus dapat berpikir kritis dan ilmiah untuk menentukan masa depannya dengan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, manusia harus mengerti apa arti dari pandangan hidup itu, supaya mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. Pandangan hidup adalah sikap yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan sebagai petunjuk kehidupan di dunia. Kemudian contoh mengenai manusia dengan pandangan hidup yang baik, yaitu misal seseorang akan memiliki pandangan hidup yang tinggi jika ia merasa bersyukur kepada Tuhannya dan selalu mengingat akan orang yang kondisinya berada di bawahnya. Setiap dia berkendara dan melihat pengamen atau pemulung, dia selalu berpikir untuk tidak menjadi seperti itu dan tidak mau keluarganya jadi seperti itu. Pandangan hidupnya pun akan lebih tinggi karena apa yang dilihatnya itu akan menjadi motivasi agar dirinya bisa mencapai apa yang sudah dia rencanakan dalam pandangan hidup tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dipaparkan tadi adalah pandangan hidup dapat muncul tidak serta-merta dan melalui proses yang panjang. Pandangan hidup bersumber dari agama, ideologi, dan hasil renungan. Terdapat 4 unsur pandangan hidup, yaitu cita-cita, kebajikan, usaha, dan keyakinan. Manusia harus mengerti apa arti dari pandangan hidup itu sebenarnya, supaya mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 6, mengenai materi manusia dan pandangan hidup. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.